pagi teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadaroni untuk channel Aki Momon Ngaprak. Biasanya saya sharing tentang bagaimana berkendara motor, bagaimana berkendara mobil. Hari ini saya akan kedatangan 20 anak-anak usia SD dan SMP untuk sharing tentang mengendarai kuda. Jadi tidak hanya menunggang, tapi ini adalah mengendalikan kuda, dasar-dasar mengendalikan kuda. Jadi dari mulai mengenal kudanya, mengenal bahayanya naik kuda, kemudian bagaimana mengendalikan kuda tersebut. Dan akan dilakukan hari ini dibagi dua batch, ya. Batch pertama pagi hari dan batch kedua nanti sore hari. Yang akan digunakan, ya, salah satu di antara kuda ini, ya. Ini kuda Hungaria, ya, tingginya 153 cm, usianya baru 1,5 tahun. Diperkirakan nanti tingginya adalah 165 cm. Dan ini kuda yang akan dipakai, ya, Syam adalah sahabat saya, kuda Arab Syami, ya, akan dipakai nanti. Oke, kita ikuti terus nanti, ya, edukasi ini, ya. Hari ini edukasi mengenai dasar berkuda dengan anak-anak usia SD dan SMP. Ikuti terus channel Aki Momon Ngaprak dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini lapangan tempat saya refreshing berkuda di samping rumah, dan ini yang dipakai latihan anak-anak untuk mengenal teknik dasar berkuda, ya. Sayang sekali habis hujan jadi ada beberapa bagian yang kotor karena nampaknya ada genangan yang tidak terbuang, ya. Terima kasih sudah hadir di sini, ya, di Rakater Stable. Pagi ini panggilnya Aki, ya. Aki Momon akan sharing, jadi bukan ngajari, ya, sharing tentang mengendarai kuda. Jadi tidak pakai menunggang. Kalau menunggang kuda, ya berarti kita dituntun, nggak tahu caranya dan sebagainya, ya. Kalau ini kita menunggang, mulai mengenal kuda sendiri, cara naiknya, cara mengendalikannya, bagaimana untuk amannya juga, ya. Adik-adik harus terpikir bahwa kuda ini tetap adalah binatang liar tadinya, ya. Hanya ribuan tahun, berabad-abad itu sudah dipelihara oleh manusia, tapi aslinya liar. Jadi itu harus tertanam dalam pikiran kita. Yang namanya binatang liar pasti ada sesuatunya, ya, artinya yang mungkin karakternya dan sebagainya. Kuda ini salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Nah, kalau disunahkan untuk naik kuda, tentu yang namanya sunah bukan berarti hanya begitu saja, tapi pasti dibaliknya ada manfaatnya. Beberapa waktu lalu ada yang di sini itu justru saran dari dokter, saya juga kaget, ya. Dia sebetulnya kata ini saraf kejepit, tapi justru disarankan untuk naik kuda. Berarti ada manfaatnya, ya, manfaat yang lain. Ya, Aki sendiri dengan usia seperti ini membiasakan olahraga ini cukup menyehatkan. Satu, ya, dalam berkuda itu keberanian. Itu yang utama, ya. Karena kita bicara dengan binatang yang besar. Yang kedua adalah kita percaya diri. Saya mampu,
saya mampu gitu deh. Udah mau jatuh, wah saya nggak mampu, akhirnya jatuh juga gitu ya. Tuh. Yang ketiga, kita juga melatih kesabaran. Namanya binatang, bagaimanapun juga kadang-kadang dia misalnya lelah ya. Kuda ini nurut bisa dua, bisa karena lelah ya, bisa karena nurut. Jadi kalau di delman itu belum tentu dia nurut sebetulnya karena lelah ya. Dia ikutin, makanya kuda ini biasanya sebelum dipakai diputerin dulu baru kita dinaiki ya. Jadi nah, agar kita juga mengenal kudanya, yang pertama kita sendiri juga kudanya harus kenal pada kita ya. Bau badan. Jadi tolong jangan malu-malu, jangan jijik. Ini kita bawa kita ke sini, dia kenal. Pakaian juga sama. Jadi kalau ada pakaian misalnya warnanya lain yang belum dikenal sama dia, itu pasti dia berontak. Tapi kalau diciumi dulu ya, kayak misalnya Aki bawa keluar nih 2 hari lalu ke sana. Kebetulan di sana itu ada lagi ngebangun rumah ya, ada perbaikan rumah, ada genteng-genteng. Dia kaget nih, apa dibiarkan diciumin dulu, ciumin sama dia, udah merasa aman baru jalan ya. Oke, nah ini kita kesini. Kemudian yang kedua, kita juga dia harus mengenal kita. Jadi kita dari depan ya, kemudian kita usap gitu sampai belakang. Kita kembali lagi ke depan, dia udah tahu. Tapi kalau kita dari belakang langsung, seolah-olah ancaman, nggak tahu nih ancaman, biasanya nendang ya. Jadi jangan dari belakang tapi dari depan. Dan setelah dipakai, setelah dinaikin saya itu terima kasih ke dia, biasanya diusap ininya. Kalau koboi bilangnya apa? Kalau yang perempuan good girl, good boy, itu memang terima kasih ke dia gitu. Kadang-kadang suka dikasih ini juga wortel, dia akan ada ini interaksi. Dan ini perasa sekali, kuda ini perasa sekali. Jadi Aki tahu kapan dia marah, kapan dia lelah ya. Setiap kuda beda-beda antara yang sana dengan ini. Kalau ini udah agak sedikit bosan, marah, biasanya ngasih tanda dengan kaki depannya begini. Jadi tahu ya. Nah, ini tolong adik-adik nanti mengendarainya dengan tenang ya. Tenang, percaya diri ya, berani. Dan satu lagi adalah stabil. Kita harus betul stabil. Nah, jadi jangan ke bawah-bawah kuda begini. Makanya Aki katakan bukan menunggang kuda, mengendalikan kuda. Jadi kalau misalnya ini boleh aja agak berdiri sedikit ya. Ini seperti naik motor. Kebetulan Aki hobi juga naik motor trail, hampir sama. Kalau nanjak kita berdiri, justru kita ke depan. Kalau turun kita malah ke belakang. Jadi badan kita tetap tegak gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk naikinya. Dan kuda juga bisa kelihatan pengendalanya tenang, dianya tenang. Kemarin ngelihat yang kesini yang teman-teman ada semua ya, yang nggak tenang dia nggak tenang juga. Ya, oke. Yang dari badannya kecil dulu, ya siapa? Ini. Ya, oke. Nanti gini, Aki tuntun dulu, habis tuntun liatin ya rutenya ya, nanti baru dilepas. Paham nggak deh? Jadi Aki tuntun dulu nih kudanya dengan kudanya. Nanti setelah itu dilepas. Caranya adalah ya, pertama kalau mau naik injek kaki sini dulu, yang ini. Yang sebelah mana? Kaki mana? Yang kiri. Kemudian diangkat nih badan gini, ya, kaki ke kanan. Tapi selama itu pegang ini erat-erat, ya. Ini tali kendali. Ini yang menentukan sekali kita waktu naik kuda. Ini dipegang, oke. Setelah ini lihat cara megang kendalinya. Kalau begini, ininya kudanya lari, ini melorot. Jadi bagaimana supaya ini? Lihat nih, pakai ini sini satu nih. Ya. Jadi kalau ini, nah ini kan lebih kuat kan? Kalau ini kalau dia mau lari dan sebagainya. Karena kuda ini nggak bisa lari kalau ini ketekuk ini. Ketekuk sini nggak bisa lari. Jadi artinya kalau dia lari, kita tahan sini, dia nggak akan lari. Kalau ininya ke sini, pasti lari. Tapi kalau ini ketekuk sini, nggak akan lari. Jadi caranya ini, makanya ini harus kuat. Tetapi menghentaknya jangan, ini harus pakai perasaan, gitu ya. Itu kalau mau ngerem. Nah, sekarang bagaimana kalau suruh jalan? Biasanya pakai orang kita pakai gitu ya, atau misalnya
Kalau ini dilatih dulu pakai walk. Walk itu jalan ya, sambil kaki kita agak diginiin ya. Oke, jalan. Kemudian mau belok kiri, lihat. Nih, saya mau belok kiri, ini kiri sebelah sini ya. Ini pegang ini dua-duanya di sini ya. Tarik kiri ini. Tapi jangan dikentak, pelan aja. Kata yang ini ulur. Nah, gitu kan. Belok kanan, tarik ini kan. Tapi ini jangan dilepas begini ya. Ini tangan kita aja yang ikutin. Sebab kalau ini dilepas nanti kita panjang. Begitu mau ngerem udah nggak ada tempat lagi. Paham nggak ada ya? Oke, jadi sekali lagi nih ya. Belok kanan. Nih lihat nih ya. Belokan kanan gini. Tarik kanan ini. Yang ini ya ada ikutin sini tangan ini ya. Belok kiri. Nih. Nah, jadi tangan kita begini terus. Itu salah satu olahraganya juga ya. Kemudian duduknya agak tegak. Jangan begini. Tapi tegak. Gagah gitu. Oke. Itu aja untuk adik-adik. Mungkin ini ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal ya. Gimana deh? Yang pakai sendal kira-kira mana? Bisa aja. Oke ya. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya, nah sekarang hari ini itu adik bisa mengendalikan, targetnya bisa mengendalikan dan berani. Jadi adik-adik nanti dilepas mengendalikan. Kalau perintahnya zigzag kayak mobil gitu. Kalau perintahnya masuk ke lorong itu, masuk lorong itu ya. Lorong apa tuh? Antara septiku namanya itu ya. Yang itu. Nanti muter gitu. Ya. Nanti akan dikasih tahu kira-kira sudah cukup atau belum. Targetnya sekali lagi hari ini adalah adik-adik mampu mengendalikan kuda. Ya, mampu. Jadi lain misal kalau di Cikunir ya adik dituntun gitu ya. Oke, untuk yang pertama bisa dituntun dulu, ya. Siapa yang pertama dulu, Bang? Dulu. Siapa? Ada dulu ya. Enggak apa-apa. Ya. Ini ya, bagus. Tapi nanti dia naik lagi. Lagi ya, contoh ya. Oke, gimana nih? Setelah kamu belok sini berarti tarik yang ini. Enggak, tenang aja, tenang. Ya, ya deh. Ya, tarik sana, ya. Ya, tarik sini. Ya, bagus deh. Ayo sekali lagi deh. Ayo sekali lagi. Ayo terus pasang ini. Bang. Ya. Oke.
lagi deh, ya deh. Sini masuk. Ini sekarang masuk. Dikit lagi ya. Ya, mati sini sini. Nah. Sekarang gimana? Ya. Ya, silakan. Ya. 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 Oke, balik lagi sekali lagi. Udah dapat filmnya nih sekarang. Bisa sambil lari, kalau udah sambil lari mungkin bisa megang musuh. Kira-kira berapa kali Kimomo nih? Kalau sampai lari, Uh-uh. pertama tergantung dari keberaniannya. Tuh. Ya. Kedua ketenangannya. Betul-betul irama kuda kita harus ikutin. Kalau enggak kita kebanting-banting malah jatuh. Gitu. Tapi dari tadi beberapa ya saya lihat sih bisa dibuktikan juga ya. Kalau adik-adik tenang, dianya tenang gitu. Tadi yang pertama adik yang paling kecil tenang ya tenang. Ya ada yang kalau kitanya merasa takut dianya juga ini. Jadi sensitif sekali kuda itu. Ya, di balik sana dalam kerimbunan banyak yang sedang berlatih, dan taman ini sengaja saya tanami dengan pohon-pohon langka dengan harapan menjadi tempat edukasi juga. Ada pohon jamblang, ada pohon namnam, ada pohon misbul, ada pohon bibi, pohon coklat, matoa, dan pohon-pohon lain yang memang sengaja saya tanam untuk edukasi sekaligus pelestarian pohon-pohon langka. Semoga teman-teman bisa sempat kesini, silakan. Ya, ini saya senang masih bisa sharing dengan adik-adik kecil ini, anak-anak ini, dan juga di tempat saya di dapur kumpul Jati Bening. Silakan untuk teman-teman yang akan datang, monggo ya, kita sharing di sini, bersilaturahim dengan saya Aki Momon Ngaprak. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan tetap
di channel Aki Momon Ngaprak.